Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat terkait adanya dugaan fraud oleh Bank BTPN Cabang Gorontalo kepada nasabahnya Dewi Huklas Sarce serta Saudia Senin 19 Oktober 2020. Rapat ini dihadiri Ketua Komisi 2 yang membidangi keuangan dan ekonomi Espintuli serta anggotanya Fadli Hasan, Arifin Jakanik, Arifin Ali, Andrianto Dunda, serta Nasir Majid. Posisi 2008 tenornya gaji 1.222.000. Di bulan Juni Dewi Huklas menerangkan bahwa dirinya merasa dirugikan senilai ratusan juta akibat harus menanggung pinjaman dari Bank BTPN, kendati dirinya merasa tidak pernah meminjam sebanyak itu dari perbankan. 148.000 sedangkan posisi tidak naik gaji. Ada pemberitahuan kenaikan gaji, Bu? Ya. Ada pemberitahuan terhadap kenaikan gaji. Kan kalau gaji PNS naik, Posisi kedua, pinjaman. Lebih lanjut, Dewi dalam rapat bersama Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa pada periode 2008 hingga 2020 dirinya hanya meminjam sebanyak 3 kali. Akan tetapi dalam sistem terdapat pinjaman sebanyak 8 kali pada periode tersebut. Pinjaman itu di posisi 2008, dia pinjaman baru yang 2010. Ya. Baru kalau dilihat orang simulasi orang kasih Pak Mama, yang mana tertanggal 1 Januari 2013. Dewi menjelaskan bahwa di tahun 2008 dirinya meminjam sebanyak 40 juta. Akan tetapi dalam sistem baru diketahui bahwa pencairan sebanyak 52 juta, sementara dirinya hanya menerima pinjaman yang bernilai 40 juta tersebut. Masalahnya, Ibu Dewi Huklas ini kan nasabah sejak 2008, yang ibunya Nusia Budi, sejak 2008 sampai 2020. Menurut pengakuan beliau bahwa sejak 2008 sampai 2020 itu hanya 3 kali meminjam. Selanjutnya pada 2010 dirinya meminjam sebanyak 11 juta, akan tetapi pada sistem diketahui bahwa pencairan sebanyak 72 juta, akan tetapi dirinya hanya menerima 11 juta tersebut. 32 juta, Pak? Ya. 32 juta ini kewajiban kredit lama ini 34 juta 176. Selain itu, pada tahun-tahun berikutnya Dewi menjelaskan bahwa ada pinjaman-pinjaman yang tak pernah dilakukan, akan tetapi terdapat di dalam sistem pinjaman senilai 90 juta. Dugaan pemalsuan berkas tersebut terus berlangsung sebanyak 5 kali dan membuat dirinya merugi ratusan juta dan baru diketahui pada tahun 2016. Hingga saat ini Dewi harus menanggung pinjaman yang tak pernah dilakukannya. Dan lain-lain atau walipa. Nah, di sini kalau saran saya Ketua, kalau harus ada RDP gabungan antara pihak perbankan, Bank BTPN sendiri, terus OJK. Pihak perbankan BTPN yang juga seharusnya hadir dalam rapat bersama Komisi 2 tersebut mangkir tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Dan lain-lain. Nanti kalau berkembang nanti di RDP kita, mungkin kita bawa ke RDP gabungan dengan Komisi 1 bagian hukum. Ketua Komisi 2 Espintuli dalam wawancara menjelaskan bahwa dirinya menyayangkan jika BTPN tidak menghadiri rapat tersebut dan menegaskan bahwa jika dalam panggilan ketiga tidak dipenuhi, maka lembaga DPRD berhak memanggil secara paksa pihak terkait. Mungkin minggu lalu kami di Komisi 2 mendapatkan laporan dari 4 nasabah. 1 nasabah Bank Mandiri, Persero Cabang Gorontalo, kemudian ada 3 nasabah Bank BTPN, yaitu dari nasabah pensiunan. Di sini ibu-ibu yang menjadi nasabah Bank BTPN melaporkan ke Komisi 2 terhadap hutang yang menurut informasi dari pelapor ini bahwa mereka tidak meminjam. Namun dalam perjanjian kredit, dalam
apa yang biasa disebut dalam perbankan neraca terhadap pembukuan ya, pembukuan mereka ada pinjaman yang menurut nasabah ini mereka tidak melakukan peminjaman. Namun tercatat di pembukuan Bank BTPN itu ada. Olehnya pihak debitur ini meminta kepada Komisi 2 untuk memediasi pertemuan antara pihak Bank BTPN dan pihak debitur yaitu nasabah. Namun disayangkan dari pihak Bank BTPN tidak hadir dengan alasan bahwa mereka masih terkait dengan laporan dari nasabah ini ke Polda. Olehnya mereka menyelesaikan masalah itu dulu, kemudian baru menghadiri undangan dari Komisi 2. Padahal biarlah urusan mengenai urusan dengan pihak Polda Gorontalo itu urusan lain. Namun ketika Komisi 2 mengundang pihak perbankan itu harusnya dihadiri. 3 kali ketika kami mengundang sampai 3 kali mereka tidak bisa hadir, itu kami bisa memanggil paksa, bisa melapor melalui pihak kepolisian untuk memanggil paksa. Karena tugas lembaga DPRD adalah memediasi masyarakat dengan pihak perbankan. Namun ini belum bisa dilaksanakan, hanya baru dari nasabah, informasi-informasi yang kami gali agar supaya kami bisa tahu kira-kira masalahnya di mana. Namun kami pun tidak bisa hanya berdiri di satu pihak. Harus ada juga pihak perbankan agar supaya masalah ini bisa mendapatkan solusi dengan baik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Karena pihak debitur atau nasabah ini juga mereka membawa data-data. Namun kami belum bisa menjadikan ini sebagai satu bukti karena kami belum mendapatkan juga informasi dari pihak perbankan, yaitu Bank BTPN. Dan langkah selanjutnya mungkin kami akan memanggil kembali pihak debitur sebagai pelapor, kemudian pihak Bank BTPN, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan LSI, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, ini akan insya Allah akan kami undang kembali untuk rapat yang kedua kalinya, dan insya Allah bisa dihadiri oleh semua pihak agar solusi-solusi yang bisa lahir dari rapat dengar pendapat tersebut bisa memberikan suatu solusi yang tidak berat sebelah. Artinya kami DPRD ada di tengah-tengah masyarakat. Kami tidak berpihak pada pihak perbankan atau kami juga tidak berpihak kepada nasabah. Kami di sini akan mencarikan solusi yang baik untuk semuanya. Mungkin itu, terima kasih. Masing-masing sama anggota komisi 1 minggu, nanti setelah itu baru kita. Dari Puncak Botu, Kindali TV memberitakan.